Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda saat ini dan diskusi kita, training kita, kita akan lanjutkan dengan topik Team Building for MDE. Mari kita mulai. Team Building for MDE atau membangun tim MDE Anda. Ini adalah suatu topik yang menarik dan kita akan mempelajari topik-topik ini. Yang pertama, latar belakang. Mengapa penting mempelajari team building? Yang kedua, apa itu tim? Yang ketiga, kualitas pemain tim. Yang keempat, hukum kerjasama tim. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah teamwork makes the dream work. Oke, latar belakang. Mengapa kita perlu mempelajari? Karena pemahaman akan pentingnya tim dan kerjasama tim sangat menentukan kesuksesan. Dan pahamilah, semua sukses dan prestasi besar itu dicapai melalui tim. Tidak ada prestasi besar yang bisa dicapai sendirian. Pasti ada tim yang terbentuk untuk mewujudkan prestasi-prestasi dan impian-impian besar. Nah, di dalam buku yang saya tulis, Creating More Quality Leaders in MLM Business, bagaimana menciptakan lebih banyak leader di bisnis MLM, artinya bagaimana mencapai sukses di bisnis MLM. Saya membuat suatu konsep peta sukses di bisnis MLM. Nah, bagaimana peta itu? Yang saya beri nama strategi map untuk sukses di bisnis MLM. Dimulai dari merekrut tentunya. Kita merekrut, apakah sudah selesai tugas kita? Tidak. Kita terus belajar atau learning. Ya, setelah kita belajar bersama-sama masuk dalam training seperti ini, maka kita bisa berharap kita orang-orang dalam tim kita menjadi good team builder, sehingga kita bisa menciptakan tim yang besar di tim. Maka dengan demikian kita akan bisa mewujudkan impian-impian besar, big dream. Dan learning juga itu akan membentuk kita menjadi good recruiter. Kita menjadi influencer. Kita semakin paham, kita semakin berprestasi, leadership kita semakin bagus. Maka kita akan menjadi recruiter yang baik. Karena rekrut itu akan terus berlangsung dan belajar lagi, timnya lebih besar lagi, capai lagi impian-impian yang lebih besar. Demikian seterusnya. Dari peta strategis ini bisa kita lihat bagaimana pentingnya tim. Artinya kalau kita punya impian besar, kita harus mempunyai tim yang besar. Jadi kalau kita punya impian tetapi tidak punya tim, itu berarti kita hanya pemimpi. Ibaratnya kita punya mobil, tapi nggak ada mesinnya. Kita punya kereta, tapi nggak ada kudanya yang menariknya. Nah, itulah kalau kita mempunyai impian, namun tidak punya tim. Jadi untuk mewujudkan impian, big dream, kita harus punya big team. Itulah perlunya kita mempunyai tim. Lalu, apa yang dimaksud dengan tim itu? Apa itu tim? Ya. Kalau kita lihat ilustrasi ini, tim itu orang-orang yang bergandengan tangan. Orang-orang yang seide. Orang-orang yang sevisi untuk mencapai suatu tujuan.
Sehingga tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat, tidak ada pencapaian yang terlalu hebat, tidak ada impian yang terjangkau oleh sebuah tim. Saya ulangi, ini penting sekali. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat, tidak ada pencapaian yang terlalu hebat, tidak ada impian yang terjangkau oleh sebuah tim. Jadi kalau kita punya tim, maka semuanya itu menjadi lebih mudah. Mewujudkan impian membutuhkan kerjasama tim. Ini sesuatu yang pasti. Tidak bisa kita kerja sendirian lalu mewujudkan impian. Itu tidak mungkin. Untuk mewujudkan impian yang besar, ingat, kita harus punya tim yang besar. Nah, sebagai bagian dari tim, tentu ada pemain-pemain tim. Kita semua menjadi pemain tim. Baik itu sebagai seorang leader, ataupun sebagai mitra, apakah sebagai mentor, dalam proses kita menjadi seorang pemimpin dan mentor, maka kita harus menjadi anggota atau bagian dari suatu tim. Maka sebagai pemain tim, kita wajib mempunyai kualitas ini. Ada 17. Yang pertama adalah adaptable. Artinya kita mudah menyesuaikan diri dengan situasi, dengan orang-orang satu tim kita, ya, dengan tujuan tim kita, mudah untuk menyesuaikan diri, mudah berbaur. Yang kedua, kolaboratif, siap untuk bekerja sama, siap untuk berkolaborasi, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita melihat apa ini yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya kontribusikan untuk mencapai tujuan. Itulah kolaboratif. Yang ketiga, committed. Ya, punya komitmen. Dengan komitmenlah kita bisa memenuhi janji-janji kita, melakukan tugas-tugas kita. Kalau kita tidak punya komitmen, maka tidak ada orang yang bisa menolong kita untuk maju. Komitmen sangat penting sekali. Komunikatif, ya, sehingga setiap orang di dalam tim kita betul-betul well informed. Semua orang tahu situasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita saling berkomunikasi. Kita sebagai pemain tim yang baik, kita harus komunikatif. Ya, mengkomunikasikan apa yang benar, mengkomunikasikan apa yang baik, mengkomunikasikan apa yang menyemangati. Itu yang disebut komunikatif. Kompeten, kita mempunyai kompetensi, mampu melakukan baik teknis maupun non teknis. Kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kompeten. Nah, kompetensi yang harus kita miliki, ya, itu tadi. Kita harus bisa bangun komunikasi, membangun hubungan, melakukan pendekatan, kemudian mulai mempengaruhi orang lain, mempunyai kemampuan untuk presentasi, dan sebagainya. Kemampuan untuk belajar juga sangat penting. Dependable, artinya bisa diandalkan. Disiplin, kita tahu disiplin, ya, mau mengikuti aturan, mempunyai prioritas. Kita disiplin melakukan apa yang harus kita prioritaskan, ya. Tidak kemana-mana tetapi fokus. Enlarging, menguatkan, memperbesar. Kita menambah nilai pada orang lain. Kita membuat orang lain menjadi lebih baik. Kita harus belajar untuk itu. Antusiastik, ya. Antusias, bersemangat. Ada semangat yang menyala-nyala, itu antusias. Intentional. Setiap apa yang kita lakukan itu adalah untuk tujuan tertentu atau tujuan yang pasti. Mission conscious, menyadari apa yang menjadi misi kita, visi kita. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita capai, itu selalu ada di dalam benak. Prepared, siap. Tidak serampangan, tetapi terencana.
relational, ya, suka membangun relasi, self-improving, belajar terus-menerus untuk kita lebih baik, selfless, ya, tidak egois, mengutamakan kepentingan tim, solution oriented, berorientasi pada solusi, bukan pada masalah tetapi solusi, bagaimana cara mencari solusi yang terbaik, tenacious, tangguh, gigih. Nah, inilah kualitas yang harus kita miliki sebagai pemain tim. Memang ini tidak bisa dibangun dalam satu hari, tetapi dalam interaksi kita dan dalam training seperti ini, maka kita bisa membangun ini satu persatu menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Saya tidak mengatakan bahwa karena saya mengajarkan atau menyampaikan ini pada saat ini saya sudah menguasai ini semuanya atau sudah memiliki ini semuanya dengan sempurna, tidak. Saya pun masih dalam proses untuk mempelajari ini dan menjadi seorang pemain tim yang baik. Mari kita berproses. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hukum kerjasama. Yang namanya hukum itu ya bekerja dia. Seperti hukum gravitasi. Kita paham atau tidak, kita percaya atau tidak, kita setuju atau tidak, dia tetap bekerja. Sama seperti hukum gravitasi. Kita percaya atau tidak, ya, sesuatu jatuh, pasti dia jatuhnya ke bawah. Gitu ya. Oke. Nah, hukum kerjasama yang pertama itu adalah significance. Significance itu maksudnya kebermaknaan. Ya, arti penting. Sesuatu yang berarti. Bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang berarti? Maka kita harus bersama-sama. Maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa mencapai sesuatu yang besar sendirian. Jadi kalau ada sesuatu yang signifikan, maka kita harus bersama-sama sehingga menjadi signifikan. Ya, sama seperti pepatah mengatakan ya kalau lidi cuma satu gampang dipatahkan, tapi kalau banyak susah dipatahkan karena bersatu gitu ya. Nah, demikian juga dengan hukum kerjasama. Kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Yang kedua, big picture. Ya, kita semua anggota tim, pemimpin tim dan anggota tim itu harus bisa melihat gambaran besar. Ini apa yang mau kita capai, di mana kita sekarang, seperti apa konsepnya, apa peran yang saya mainkan. Itu gambaran besarnya kita harus tahu, tidak hanya pada satu lingkup kecil saja. Ya, tidak hanya pada satu lingkup kecil saja, tetapi melihat gambaran besarnya. NIS itu tempat yang kecil. Maksudnya adalah orang itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Ya, jadi ini adalah kita harus selalu meningkatkan kemampuan kita sehingga kita bisa memainkan peran kita dengan baik. Ya. Oke, kemudian hukum Gunung Everest. Ya, jika ada kesulitan, mari kita bekerja sama lebih erat. Bukan sebaliknya. Biasanya kalau ada masalah, orang saling menyalahkan gitu ya. Nah, itu bukan tim. Sebagai tim, semakin ada masalah, kita harus semakin bekerja. Chain, hukum rantai. Ya, kekuatan rantai itu ditentukan oleh apa? Oleh mata rantai yang paling lemah. Oleh sebab itu, ya jika kita punya mata rantai yang lemah, mari kita latih, kita berikan perhatian khusus sehingga dia bangkit. Atau kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya diganti dengan yang lain atau diperkuat gitu ya. Change. Jadi di tim kita ini ya saya percaya bahwa Tuhan menciptakan setiap orang itu sempurna dan sebenarnya bisa dilatih. Yang penting mau belajar. Ya. Yang paling penting adalah mau nggak belajar. Itu saja ya. Sehingga mata rantai kita semakin kuat. Oke, berikutnya katalis. Ya, dalam tim itu harus ada orang-orang yang menjadi katalis, ya, yang menciptakan perubahan, yang berprestasi, yang menyemangati, gitu ya. Itulah kita katalis di dalam tim. Kemudian kompas, petunjuk arah. Ya, setiap orang dalam tim harus bisa melihat kemana nih arah tim, apa visinya, apa misinya, sehingga semua orang arahnya sama, ada pada frekuensi yang sama. Ya, bukan saling bertentangan, tetapi searah dan saling mendukung. Berapel, apel busuk. Apa itu? Ya, perilaku yang tidak baik. Ya, seperti berbohong misalnya. Seperti mengatakan hal yang tidak benar. Menjelek-jelekan orang lain. Ya, menceritakan hal-hal yang tidak baik.
Itu bug Apple yang bisa merusak semua tim. Maka jangan sampai terjadi seperti ini di dalam tim kita. Cepat-cepat kita harus antisipasi. Kemudian accountability, tanggung jawab. Ya, setiap kita harus mengambil tanggung jawab kita masing-masing dan price tag. Ya, tim itu harus mau membayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Apa harga yang harus kita bayar lebih cemerlang? Itu adalah waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk mengembangkan diri, waktu kita untuk menelepon atau menghubungi orang-orang yang ada dalam tim kita, waktu kita untuk melatih mengembangkan mereka. Inilah harga yang harus kita bayar. Ini hasilnya sangat luar biasa. Ya, 5,8 miliar bayangkan. Oke, scoreboard. Nah, papan skor. Nah, ini perlu kita melihat. Ya, lihat, udah sampai di mana kita saat ini. Ya, makanya kita punya seperti misalnya focus board. Nah, itu adalah untuk mengetahui sudah di mana kita saat ini. Sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat, yang berkenaan dengan posisi kita saat ini untuk menuju tujuan ataupun impian kita. Lalu bench, itu bench, pemain cadangan. Kita selalu rekrut, selalu sediakan banyak pemain cadangan. Jangan pernah berhenti. Ya, terus lakukan lagi. Karena pemain-pemain cadangan inilah nanti yang akan terus berubah menjadi mentor. Ya, identity. Ya, kita harus punya identitas yang menjadi kebanggaan bersama tim. Lalu ada komunikasi. Ya, komunikasi harus lancar. Ah, harus berlangsung dengan baik. Ya. Kemudian tidak hanya satu arah, jelas, jalur komunikasinya jelas, sehingga setiap orang paham apa yang terjadi sebenarnya. Lalu edge itu adalah ujung tombak, pemimpin. Ya, kepemimpinan itu sangat menentukan kemampuan tim. Jadi tim bisa saja mungkin sama kualitas pemainnya, tapi kalau kepemimpinannya beda, maka akan beda. Nah, untuk ini apa? Kita harus belajar mengembangkan kemampuan kita dan mengembangkan orang-orang yang ada dalam tim kita. High moral, semangat. Ya, kita punya moral, semangat yang berapi-api, yang positif untuk kita terus melangkah maju. Tangguh, maju terus. Nah, itu adalah salah satu ungkapan dari high moral. Nah, dividends, ya, dividends bagi hasil. Maksudnya, kita harus mengembangkan orang-orang di dalam tim kita. Kita harus terus berinvestasi di dalam tim kita. Barulah kita bisa mendapatkan hasilnya. Sama seperti investasi yang harus terus kita lakukan, kita rawat sehingga kita bisa memperoleh dividen yang semakin baik, semakin baik. Demikian juga kita harus investasi di dalam diri kita dan tim kita sehingga nanti kita pasti memperoleh hasil-hasil yang luar biasa. Oke, teamwork makes the dream work. Ya, kerjasamalah yang membuat impian mewujud. Ya, ini ada suatu hal yang menginspirasi, yaitu bagaimana pendakian Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, yang tingginya itu 8 kilometer lebih. Ya, pertama sekali bisa didaki oleh seorang yang bernama Edmund Hillary dari Selandia Baru dan temannya, seorang Sherpa. Ya, seorang yang mempersiapkan peralatan-peralatan dan segala sesuatu namanya Tenzing Norgay dari Nepal. Ya, dengan bekerja dalam tim, kita dapat mewujudkan impian kita. Artinya, teman-teman, mari kita sadari bahwa impian-impian kita bisa mewujud apabila kita bekerja sebagai tim. Lagi di divisi kita seperti ini, multi-level marketing, tim ini sangat-sangat diperlukan. Itulah makanya tujuan saya menuliskan buku itu dan intinya sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah dream team. Tim impian yang akan mewujudkan impian-impian kita. Nah, oke. Yang kedua,
Kita dapat mencapai sukses sendirian. Dibutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Itu kita sadari. Kita tidak dapat mencapai sukses sendirian. Dibutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalau kita pun berprestasi, jangan pernah kita menganggap bahwa itu hanya karena kita sendiri. Tetapi karena kita dianugerahi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa mencapai prestasi itu. Sehingga kita tetap rendah hati. Nah, kisah inspiratif pendakian Gunung Everest telah dibuktikan oleh Edmund Hillary dan Tenzing Norgay pada 29 Mei 1953. Di mana pendaki-pendaki sebelumnya mereka tidak bisa mencapai puncak, bahkan mereka mati karena kekurangan oksigen, atau karena dinginnya cuaca, atau karena mereka terjatuh, tergelincir. Tapi orang-orang yang luar biasa ini berhasil mendaki karena kerjasama yang sangat-sangat baik. Mereka mengikuti semua hukum-hukum kepemimpinan, hukum-hukum untuk bekerja sebagai tim, dan mereka punya kualitas sebagai pemain tim yang baik. Maka mereka bisa mencapai puncak. Demikian juga kita di dalam MDE, kita bisa mencapai puncak 5,8 miliar apabila kita bekerja sama dengan baik dengan tim kita. Untuk bisa bekerja sama dengan baik, maka kita harus terus belajar untuk terus memimpin. Terima kasih untuk perhatian Anda. Apa yang saya jelaskan itu, saya sudah menuliskan di dalam buku Creating More Quality Leaders in MLM Business. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. MDE 5,8 miliar. Yes. Yes.